Rumah kepembinaan itu salah satu unsur pentingnya adalah lingkungan, Iya. ya kan? Lingkungan. Jadi kita nggak hanya berbicara tentang mesin, nggak hanya berbicara keilmuan. Berbicara rumah kepembinaan nggak hanya berbicara keilmuan, melainkan juga lingkungan. Adanya rumah kepembinaan itu sekarang sudah jadi seperti kebutuhan primer. Artinya berangkat dari kebutuhan itu, maka bismillah, ayo kita bergerak mendirikan komunitas yang semoga memberikan manfaat sekalipun kecil. Ya, menyalakan lilin walaupun kecil lebih baik daripada terus-menerus melaknat kegelapan. Hiwar itu adalah kata yang sederhana yang ada di masalah yang atau di level yang sangat rendah sampai ke level dunia gitu. Bahkan kata hiwar ini menjadi kata kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah khilaf, perbedaan yang ada di antara umat kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hiwar, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Senang sekali saya Rizka Salsabila hari ini bisa menemani kawan Hiwar semua dalam podcast Hiwar Media di edisi spesial, yaitu Bincang bareng Founder Rumah Hiwar. Nah, kali ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh guru kita, yaitu founder Rumah Hiwar yang Masya Allah banget, yaitu Ustadz Ahmad Saiful Milah. Ya, Saiful Milah, LC Diplom ya, Ustadz. ahlan wa sahlan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Ustadz? Sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Nah, kawan Hiwar, Ustadz Milah ini adalah founder Rumah Hiwar. Jadi beliau ini adalah sosok hebat di balik berdirinya gagahnya Rumah Hiwar ini. Penasaran gak gimana? Langsung aja kita simak podcast kali ini. Oke, Sat. Sebenarnya penasaran banget saat sebelum saya datang ke Mesir ini, saya nggak tahu apa itu rumah kepembinaan. Jadi sebenarnya apa sih rumah kepembinaan itu? Oke, baik. Terkait dengan rumah kepembinaan ya. Jadi rumah kepembinaan itu ya simpelnya komunitas mahasiswa Indonesia di Mesir yang memiliki kurikulum belajar yang terukur dan terarah. Yang biasanya para peserta yang mengikuti atau anggota rumah kepembinaan ini tinggal di rumah-rumah yang saling berdekatan supaya mudah untuk pengontrolan dan mobilisasi untuk demi suksesnya kurikulum itu. Ya, kata kunci dari rumah kepembinaan mungkin boleh saya katakan dua ya. Yang pertama komunitas. Dan yang kedua adalah kurikulum belajar. Ini yang menjadi kata kunci untuk mendeskripsikan rumah kepembinaan. Bahwa rumah kepembinaan itu ya komunitas. Komunitas itu ya identik dengan kumpulan mahasiswa ya yang mana mereka membentuk lingkungan belajar. Nah, ini dia, bi'ah ilmiah. Lingkungan belajar ini yang saya kira menjadi unsur sangat penting dan menjadi hal yang istimewa yang ada pada rumah kepembinaan. Ya, bagaimana lingkungan yang produktif, lingkungan yang positif, ya. Khususnya kita di Mesir, salah satu tantangan utamanya memang apa? Lingkungan yang bebas, ya. Dimana kita semua tahu ya bahwa kajian-kajian yang diadakan oleh Al-Azhar itu banyak sekali dan lintas disiplin ilmu. Namun memang begitupun luar biasa dan begitupun hebatnya, tidak ada kewajiban. Ya, bahasa kitanya ndak ada absen lah gitu. Pun dengan kurikulum di kampus, begitu luar biasanya diktat-diktat yang disusun oleh para cendekiawan Al-Azhar, oleh para dakatiroh Al-Azhar, begitupun luar biasa pengajarnya juga di kampus, namun itu tidak ada hal yang mengikat untuk kita hadir gitu kan. Sehingga dari sinilah kemudian ini bisa menjadi sebuah celah ya bagi kita mahasiswa di sini untuk bermalas-malasan, untuk menjadi objek lingkungan yang bebas dan seterusnya. Itulah pentingnya lingkungan kita mahasiswa Indonesia di Mesir. Yang kedua, kurikulum belajar. Nah, ini juga sangat penting. Bagaimana kurikulum belajar yang jelas ini akan menyingkat waktu belajar kita di Mesir. Kita belajar di Mesir terbatas, 4 tahun, 5 tahun, jika hanya S1. Ya, dan itu rata-rata dari kita kan 4 tahun, 5 tahun di Mesir, kemudian pulang mengabdi, mengajar, dan seterusnya.
Nah, ini kalau kita 4 tahun, 5 tahun di Mesir, tidak punya kurikulum belajar yang jelas, maka tiba-tiba 4 tahun, tiba-tiba 5 tahun, ya kan? Tiba-tiba 4 tahun, tiba-tiba 5 tahun itu maksudnya apa sih? Sudah 4 tahun, 5 tahun lamanya di Mesir, akan tetapi ya seolah-olah ilmu yang dihasilkan tidak seimbang dengan waktu yang sudah kita habiskan. Itu masalahnya ada di mana? Akarnya ada di kurikulum belajar. Jadi masing-masing dari kita mungkin ya akan terlena dengan waktu dan kebebasan itu sehingga belajar asal ngalir, ya, tidak ada target tahun ini saya akan menguasai ilmu apa, tahun besok menguasai ilmu apa, tahun depan saya akan mengembangkan skill apa, dan seterusnya. Nah, rumah kepembinaan yang spesial salah satunya juga adalah apa? Kurikulum belajar. Nah, itu. Insya Allah setiap kayak bener banget sih, lingkungan itu penting banget sih saat Ya, zaman dulu tuh waktu maba-maba, zaman waktu maba itu kayak ya udahlah yang penting rebahan gitu ya. ya. Ujian jahit Lulus lah, cari cita. lulus lah jahit lah yang penting gitu. Ya, Ternyata penting banget lingkungan tuh ya. ya, betul. Juga ternyata ya banyak itu problematika mahasiswa tuh yang ternyata dia tuh ngumpulin semua ilmu tapi Aywa. nggak tahu buat apa. Aywa. Emang keren banget ya peran rumah pembinaan. Ya, pasti. Tapi ya kayak banyak banget nih masalah-masalah yang bilang kalau misalnya ngapain gitu kita ke rumah pembinaan gitu, padahal kita tuh kesini tuh buat belajar sama manusiawi gitu. Kenapa harus sama orang Indonesia lagi? Oh ya. Seberapa penting memang kayak gitu? Ya, jauh-jauh ke Mesir belajar sama orang Indonesia lagi, Iya, belajar sama senior orang Indonesia lagi. Menyikapi perkataan ini, ya, ini tidak sepenuhnya betul dan tidak sepenuhnya salah. Ya, walaupun menurut saya ini akan lebih berat kepada keliru atau salah jika dihadapkan untuk rumah kepembinaan yang ada di lingkungan mahasiswa kita di sini. Kenapa sih saya bilang tidak sepenuhnya betul, ya, atau tidak sepenuhnya salah, ya kan? Yang pertama mungkin kenapa tidak sepenuhnya salah? Karena memang layaknya atau idealnya orang ketika ke Mesir itu ya belajarnya memang langsung kepada sumbernya, langsung kepada Masyaikh Al-Azhar, ya kan? Dan banyak juga mahasiswa kita yang ke Mesir bisa langsung menggali, meraup sebanyak mungkin ilmu pemahaman dari Masyaikh Al-Azhar langsung, banyak juga itu. Dan banyak juga yang langsung berhasil gitu. Dan nyatanya sebelum rumah kepembinaan pun selama tidak ada rumah kepembinaan kan berarti alumni-alumni kita yang sudah berhasil di Indonesia mereka langsung belajar dari Masyaikh Azhar kan. Nyatanya berhasil juga. Memang ada orang yang seperti itu, tapi ya kita perlu melihat bahwa mereka berhasil mengambil istifadah sekian banyak karena memang mereka sudah ahlun lidzaka, sudah pantas dan sudah siap untuk mendapatkannya. Nah, artinya ada qaid nih, ada syarat nih yang harus dipenuhi gitu. Nah, itu kenapa kita bilang nggak sepenuhnya salah, ya kan? Nggak sepenuhnya betul juga di sisi lain. Kenapa? Karena nyatanya ya bahwa kualitas atau kesiapan mahasiswa kita di Mesir untuk mendapatkan langsung keilmuan-keilmuan dari Masyaikh Azhar, khususnya ilmu-ilmu yang berat loh ya, bukan ilmu-ilmu nasihat, baca-baca hadis, baca tafsir atau kitab-kitab tasawuf misalnya, ya, khususnya ilmu-ilmu yang berat, ya, seperti ilmu akliyat, ya, ilmu wada, ilmu mantik, ya, ilmu apa namanya, ilmu makulat, ya, apalagi sampai ilmu kalam, ya, pun dengan ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, shorof, balaghah, itu adalah ilmu-ilmu yang berat, di mana ya untuk bisa menguasai pemahaman dan dari kitab-kitab turos, dari kitab-kitab para ulama itu betul-betul yang menggalinya harus punya bekal, ya, harus punya bekal. Nah, ini nih yang kemudian realita kita mengatakan bahwa mahasiswa kita di sini ada beberapa atau kita katakan nisbah, ya ini relatif lah, banyak kan relatif ya, yang sebenarnya mereka itu masih membutuhkan pembekalan lagi gitu. Jadi jangan dipukul rata gitu, jangan dipukul rata orang itu pinter semua gitu ya kan. Ada yang memang masih butuh bimbingan dan bagusnya mereka adalah memang harus sabar dulu, harus mengikuti program-program persiapan dulu seperti yang dilakukan oleh rumah-rumah kepembinaan ini gitu. Karena kalau
mereka sudah tahu misalnya sebenarnya saya masih butuh nih bekal ini, tapi kok langsung loncat kepada masyayikh, langsung loncat kepada kitab-kitab yang besar misalnya, ya kan? Ya itu seperti anak kecil yang kemudian disuapin seblak yang pedas misalnya, ya kan? Ya kita kenal ta'amul kibar summus sigar. Nah, ungkapan masyayikh yang masyhur adalah bahwa makanan orang dewasa itu racun untuk anak kecil. Anak 1 tahun misalnya langsung dikasih minum kopi misalnya, ya kan? Dikasih minum sasetan kemasan yang di situ banyak mengandung gula. Itu makanan orang dewasa yang pencernaannya sudah sempurna, ya kan? Bagaimana dengan anak kecil yang pencernaannya belum sempurna? Mereka harus pelan dulu, harus sabar dulu dengan makanan mereka dulu. Nah, di level ini, di titik ini, maka kita bilang bahwa rumah kepembinaan sangat mengambil peran untuk memberikan pembekalan di situ. Maka dari itu, untuk di titik ini, ungkapan jauh-jauh ke Mesir, belajarnya sama orang Indonesia lagi, ini salah, ini keliru, ya kan? Harusnya tidak perlu dibenturkan. Nyatanya kok toh para senior yang mengajari kita, para junior-juniornya juga masyrabnya, sumber ilmunya Masyaikh Azhar juga gitu. Jadi dalam masalah diroyah kan intinya adalah pemahaman. Artinya sebenarnya teman-teman yang belajar dengan seniornya, apa yang senior itu dapat dari masyaikh, berarti secara tidak langsung ya sebenarnya adik-adik kita ini ya belajar langsung dengan masyaikh karena secara diroyatan nyambung sama. Nah di level ini kita bilang keliru lah kalau ungkapan itu hendak dihadapkan kepada rumah-rumah kepembinaan yang sekarang sedang menjamur di lingkungan mahasiswa kita di Mesir. Ya barangkali itulah. Sebenarnya obat juga sih sebenarnya rumah binaan itu kayak soalnya maba-maba, soalnya orang-orang yang baru ke masjid itu nggak semuanya itu langsung bisa nahu sorof. Ya. Gitu. Itu di satu sisi. Di sisi lain tadi kita bilang bahwa rumah kepembinaan itu salah satu unsur pentingnya adalah lingkungan. Iya. Ya kan? Lingkungan. Jadi kita nggak hanya berbicara tentang mesin, nggak hanya berbicara keilmuan. Berbicara rumah kepembinaan nggak hanya berbicara keilmuan, melainkan juga lingkungan. Ya, paling tidak mereka kita bentuk dulu di lingkungan agar bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika mereka misalnya berada di lingkungan bebas di luar sana. Jadi sudah bisa diantisipasi. Jadi punya peran besar sebenarnya rumah kepembinaan itu. Di sisi lain juga, nah ini mungkin al-hujjah al-qati'ah barangkali ya. Di sisi lain juga rumah kepembinaan itu mungkin mulai ada sejak 2013 lah, 2014 lah kita katakan sudah mulai ramai hingga sekarang semakin ramai kan rumah kepembinaan di lingkungan kita. Nyatanya para alumni atau teman-teman yang sudah pernah belajar di rumah-rumah pembinaan ini, nyatanya sekarang merekalah itu yang duduk di kaki para masyayikh al-Azhar. Mereka itulah yang kemudian sekarang menjadi mulazim dari masyayikh. Jadi tidak ada benturan kan. Justru rumah kepembinaan setelah sekian tahun bergerak di lingkungan mahasiswa kita, terbukti mereka itu menjadi jembatan, bukan menjadi ya hal yang memutus hubungan dengan Al-Azhar. Justru menjadi jembatan dengan Al-Azhar, jembatan dengan masyayikh. Sudah terbukti dari tahun ke tahun. Kalau sama masyayikh langsung kadang bingung gitu Ustaz, beliau ngomong apa sih gitu. Tiba-tiba ada mustolahat mantiq, mustolahat balago yang kita nggak tahu apa-apa. Ya. Rumah pembinaan itu penting banget saat ini. Betul. Terus ya, Antum sebagai CEO gitu, foundernya Rumah Hiwar, sebenarnya apa sih asal-usul filosofis berdirinya Rumah Hiwar ini, Ustaz? Yang pertama kalau filosofi berdiri Rumah Hiwar sebenarnya berdirinya loh ya. Yeah. Yang pertama kita berbicara filosofi berdirinya itu berangkat dari kebutuhan. Ya, saya berdiskusi dengan banyak senior dan banyak kawan gitu. Ketika saya hendak mencoba untuk gimana nih kalau misalnya saya coba buat rumah kepembinaan baru yang memang orientasinya seperti ini, dan seperti ini. Saya punya kurikulum, saya punya pengalaman. Kemudian dia bilang, ayo langsung gitu. Kenapa? Adanya rumah kepembinaan itu sekarang sudah jadi seperti kebutuhan primer. Artinya berangkat dari kebutuhan itu maka bismillah ayo kita bergerak mendirikan komunitas yang semoga memberikan manfaat sekalipun kecil. Ya, menyalakan lilin walaupun kecil lebih baik daripada terus-menerus melaknat kegelapan. Kan begitu ya.
Itu kalau filosofi berdirinya ya. Tapi kalau filosofi nama rumah hiwarnya nih. Iya. Kalau filosofi nama rumah hiwar itu Iya. sebenarnya hiwar itu kan dari muhawaro hiwar yang artinya adalah saling berbincang, saling bercakap. Jadi sebenarnya setelah saya menikah dengan istri, ya disitulah hal yang memang kita kenal bahwa pernikahan adalah dialog seumur hidup kan begitu. Akhirnya kita berdialog dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya, mulai dari hal yang kecil seperti istri misalnya sering bilang bahwa masalah sekecil apapun itu bisa kok diselesaikan dengan ngobrol, dengan berbincang. Ya, istri sering bilang tentang filosofi teh. Ya, bahwa artinya masalah itu ya akan bisa diselesaikan dengan ngeteh bersama, maksudnya dengan ngobrol bersama kan begitu. Sampai saya berbicara tentang perdamaian dunia gitu, bahwa salah satu solusi untuk meredakan perdamaian dunia adalah dengan dialog. Jadi hiwar itu adalah kata yang sederhana yang ada di masalah yang atau di level yang sangat rendah sampai ke level dunia gitu. Bahkan kata hiwar ini menjadi kata kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah khilaf, perbedaan yang ada di antara umat kita. Nah, dari situlah akhirnya kemudian kita hiwar ini menjadi kata yang penuh makna bagi kita. Dan saya kira bagi siapapun, hiwar ini menjadi kata yang penuh makna. Disitulah ketika kita sudah punya makna dan punya kata itu, kemudian kita punya gagasan untuk mengembangkan komunitas rumah kepembinaan di lingkungan Masisir, akhirnya disitulah ketemu ada gagasan dan ada nama yang sudah melekat di benak saya gitu. Ya sudah, gagasan itu marilah kita berikan nama dengan hiwar. Nah, kurang lebih seperti itulah filosofi namanya. Ya. Hiwar ini. Baru tahu, Seth. Oh ya. Oke, tadi penasaran banget pas langsung bilang apa sih filosofi di balik kata hiwar ini. Itu tahun berapa kan berdirinya? Tahun 2022, tepatnya 9 Februari 2022. Ada apa di 9 Februari ini? Ini yang penting. Ya, jadi mungkin pertanyaannya kenapa Februari dan kenapa 9? Iya, betul. Nah, kenapa Februari ya? Jadi kenapa Februari? Jadi bulan Februari ini ya, bagi kita mahasiswa di Indonesia di Mesir itu adalah bulan yang paling ya sempurna atau yang paling enak untuk tancap gas lagi untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita. Setelah di bulan Desember kita sibuk dengan persiapan ujian dan di bulan Januari selalu Al-Azhar kurikulumnya adalah ujian semester 1. Nah, jadi setelah sibuk dengan diktat kuliah kurang lebih 2 bulan, biasanya selesai sekitar tanggal 20 sampai tanggal 25 Januari atau ya ini akhir Januari lah gitu. Setelah selesai, bisalah ambil nafas sebentar, rehat sebentar ya kan. 9 Februari adalah waktu yang sangat pas untuk tancap gas kembali belajar. Itu kenapa Februari ya. Nah, kenapa 9? Ini mungkin hikmahnya ya. Jadi qadarullah kita dulu membuka rumah hiwar itu tanggal 9. Nah, 9 ini mungkinlah bisa kita ambil spirit pejuang yang menyebarkan Islam di Indonesia dahulu kala, yang kemudian kita kenal dengan Wali Songo, ya kan? Jadi Songo itu artinya 9, ya kan? Kita bisa mengambil spirit itu bahwa kita belajar di Mesir, ya itu jangan sampai lupa tugas kedua, yaitu apa? Indarul qaum. Ya, selain kita ke Mesir adalah tafaqquh fid din, kita pada akhirnya nanti akan pulang, akan mengembangkan keilmuan dan menyampaikan ilmu itu. Liyatafaqqahu fid din wa liyunziru qaumahum. Nah, jadi kita bisa mengambil spirit di angka 9 dengan spirit 9 ulama yang menyebarkan ilmu, menyebarkan Islam dulu di tanah air. Nah, kita kenal dengan Wali Songo. Nah, cuman Wali Songo ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Aulia Utis'ah. Nah, walaupun memang Aulia Utis'ah ini dalam konteks wali ini memang berat untuk dinilai secara akademik. Kenapa? Karena orang akan tahu bahwa 9 ini wali ya kalau orang itu wali gitu. Padahal kenapa kita nyebut dia wali ya kan? Padahal kita bukan wali. Bagaimana kita tahu dia wali gitu? Makanya biasanya kata terjemahan akademik dari Wali Songo dalam bahasa Arab adalah ad-du'at at-tis'ah. Ya, 9 pendakwah yang menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, barangkali itu spirit angka 9 dan kenapa Februari. Wah,
Ternyata dalam banget Ya, ternyata spirit tanggal 9 oke. Februari ini yang Ya, selalu jadi hari lahir hari lahir Rumah Hiwar, dan hari wisuda hari juga wisuda juga biasanya. dan Betul. hari launching sesuatu Hari baru. launching setiap program yang baru. Betul. Keren banget tiap saat 9 Baik. Februari ini selalu ada yang baru ya. Ya, Keren banget ternyata Rumah Hiwar ini selalu memunculkan sesuatu yang baru di tanggal 9 Februari Ya. ini ternyata. Wah, jadinya luar biasa. ya. Kemudian saat Rumah Hiwar itu ternyata terbagi menjadi 3. Nah, apa sih perbedaan dari masing-masing? Oke, sekarang Rumah Hiwar itu punya 3 program utama. Ya, kita namakan dengan RHM, RHNM, dan RHPT. RHM Rumah Hiwar Mukim, RHNM Rumah Hiwar Non Mukim, dan RHPT Rumah Hiwar Pasca Tahfidz. Ya. Rumah Hiwar Mukim ini adalah program utama Rumah Hiwar yang kurikulumnya adalah ilmu alat. Nah, jadi nanti yang membedakan 3 program utama ini adalah pada kurikulumnya. Jadi untuk Rumah Hiwar Mukim ini memang kurikulumnya ilmu alat. Sedangkan Rumah Hiwar Non Mukim kurikulumnya fokus kepada ilmu maqasid. Ya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa salah satu hikmah perjalanan Al-Azhar dalam mengajarkan dan mengembangkan ilmu dari awal berdiri sampai sekarang adalah kesimpulan mereka tentang ilmu syariat terbagi jadi 2, alat dan maqasid. Ya, bahwa barang siapa yang mempelajari ilmu alat maka dia akan sampai kepada maqasid. Barang siapa yang fokusnya kepada maqasid maka dia tidak akan sampai kepada maqasid dan tidak akan menguasai alat. Jadi memang ya, harus berurutan. Ilmu alat inilah yang harus dipelajari terlebih dahulu untuk sampai kepada ilmu maqasid. Ya, ala kulli hal untuk RHNM Rumah Hiwar Non Mukim kurikulumnya fokusnya kepada ilmu maqasid. Adapun Rumah Hiwar Pasca Tahfidz, ya, ini fokusnya memang program pemutkinan hafalan Al-Quran. Seberapapun hafalan itu. Misalnya orang masuk ke Rumah Hiwar sudah punya tabungan hafalan 10 juz. Silakan bisa masuk. Dalam 1 tahun targetnya adalah memutkitkan 10 juz. Boleh. Yang 20 boleh. Yang punya tabungan yang pernah menghafal 30 juz, ahlan wa sahlan bergabung. Untuk memutkinkan selama 30 juz. Sebanyak 30 juz. Tidak ada. Ya bahkan misalnya dia punya tabungan 3 juz, ya 5 juz, ahlan wa sahlan. Jadi dalam 1 tahun dia akan memutkinkan hafalan 3 juz dan 5 juz. 1 tahun terlalu lama hanya untuk 3 juz dan 5 juz. Ziyadah. Tambahkan silahkan hafalan sampai sekuatnya sampai waktu program selesai. Setelah itu dimutkinkan. Nah itu kurang lebih perbedaan yang esensial dari 3 program Rumah Hiwar yang ada. Yang unik bukan 3 programnya. Yang unik adalah 3 program ini muncul di tahun yang berbeda. Ini yang tadi kita bilang spirit Rumah Hiwar itu setiap tanggal 9 selalu ada hal yang baru ya kan. Jadi 9 Februari 2022 ya, adalah muncul program Rumah Hiwar Mukim yang ilmu alat itu. 9 Februari 2023 ada program RHNM Rumah Hiwar Non Mukim yang fokusnya ilmu maqasid. 9 Februari 2024 ada program baru RHPT itu Rumah Hiwar Pasca Tahfidz, program pemutkinan hafalan Al-Quran. Nah, itu yang unik dari 3 program utama itu. Jadi dia muncul di tahun yang berbeda dan selalu di tanggal 9 Februari. Masya Allah, 9 Februari lagi. Ya. Masya Allah, Sat. Terus sebenarnya berapa lama sih Sat tinggal di Rumah Hiwar? Ya, setiap program yang tadi kita sebutkan 1 tahun. 1 tahun. Ya. Jadi akan dimulai dari 9 Februari dan akan selesai pada 9 Februari lagi tahun depan. Nah, jadi teman-teman yang akan mendaftar dan mengambil program salah satu dari 3 program itu akan dimulai 9 Februari dan selesai 9 Februari tahun depan juga. Ya, jadi walaupun prosesi pendaftaran seleksi itu sudah dilakukan biasanya sejak November, September, Oktober, sejak Oktober November itu sudah dilakukan. Tapi program mulai 9 Februari. Ada yang non mukim itu Sat, Rumah Hiwar. Baik. Kalau yang non mukim itu memang nanti kita punya tim official. Nah, kalau tim official ini memang nanti sebagian besar dari mereka memang harus tinggal di dalam asrama. Nah, teman-teman yang tidak di dalam asrama, mereka bisa ikut mendaftar setiap musim pendaftarannya. Nah, jadi ditunggu saja. Tunggu aja teman. Ya, yang perlu digarisbawahi juga, teman-teman kalau misalnya ingin ambil 3 program ini, ahlan wa sahlan juga gitu. Oh, bisa Sat. Tapi dari 1 tahun per tahun, nggak bisa double degree dong. Nggak bisa berjalan bersamaan. Jadi 1 tahun RHM, setelah selesai lanjut lagi program RHNM, setelah selesai lanjut lagi program RHPT, itu juga boleh. Keren banget Sat, lu kayak kuat banget dia. Ya. Ilmu alat, ilmu maqasid. Dan hafalan Qur'annya ada. Masya Allah, Azhari Nah, sekali.
Amin. Ya. Amin. Terus apa aja sih sebenarnya program-program yang ada di Rumah Hiwar tuh? Kayak kegiatan anggota Rumah Hiwar Ya, sih. kalau kegiatan mereka tidak akan terlepas dari ilmu, pengetahuan, dan sosial. Jadi kita punya moto di Rumah Hiwar itu cinta ilmu, cinta pengetahuan, dan cinta sosial ya. Jadi KBM kita ya setiap hari dari hari Ahad sampai Kamis itu semuanya adalah tentang ilmu. Ya, tergantung kalau RHM Rumah Hiwar Mukim yang ilmu alat itu berarti nanti akan ada kajian nahwu, shorof, balaghah, mantik gitu ya. Kalau RHNM nanti ada ilmu kalam, ilmu usulil fiqh, ilmu fiqh, ya, wa kadzalika ilmu hadis juga ada. Baik, dan seterusnya. Tidak akan keluar juga dari tentang menambah pengetahuan. Nanti ada baca sirah Nabi ya kan. Kemudian juga beberapa materi-materi yang disuguhkan oleh Hiwar Media itu juga dalam rangka mengembangkan pengetahuan anggota Rumah Hiwar. Nggak lepas juga dari program sosial ya kan, program saling membantu ya, program apalagi nanti yang akan kita spill nanti akan ada program sosial berupa Hiwar Takaful itu. Jadi kegiatan teman-teman tidak akan terlepas dari hal-hal itu ya. Dimulai dari tahajud malam, nanti habis subuh menghafalkan matan, setelah menghafalkan matan disetorkan, setelah itu nanti akan ngaji, sore baca lagi, malam muzakarah, dan seterusnya. Jadi tidak akan lepas dari ilmu, pengetahuan, dan sosial. Nggak ada waktu buat galau ya. Insya Allah tidak ada. Walaupun biasanya anak-anak nyuri waktu buat galau. Ya Allah, saat kegiatannya positif banget ya. Insya Allah positif. Insya Allah. Kemudian saat kan Rumah Hiwar Mukim ini kan ilmu alat Sat. Ya. Terus ilmu makosid di RH non Mukim. Ya. Terus juga yang RH itu buat ya. Ini sebenarnya cuma buat maba atau boleh buat semuanya? Oke. Pada prinsipnya sebenarnya 3 program ini terbuka untuk semuanya. Ya. Namun ya artinya untuk semuanya berarti bisa terbuka untuk mahasiswa baru. Dan bahkan inilah yang spesial dari Rumah Hiwar. Ya, kita membuka 3 program itu untuk mahasiswa baru. Ya, jadi teman-teman ya, calon mahasiswa baru Al-Azhar yang hendak berangkat ke Mesir ya sudah bisa mendaftar sejak di Indonesia. Makanya seleksinya biasanya kita online. Jadi ketika mahasiswa baru sampai ke Mesir, mereka langsung masuk asrama Rumah Hiwar. Langsung kita sediakan lingkungan, kita sediakan penggemblengan, penguatan keilmuan, penguatan ilmu-ilmu akar, ilmu-ilmu dasar. Kita bantu mereka untuk beradaptasi dengan Mesir dan seterusnya. Namun untuk program Rumah Hiwar non Mukim yang ilmunya adalah fokus ilmu makosid ini memang tidak kita sarankan untuk mahasiswa baru. Karena bagusnya untuk mahasiswa baru memang menguatkan ilmu alat terlebih dahulu. Ya, sekalipun mereka di Indonesia sudah pernah belajar itu semuanya, tapi alangkah bagusnya tetap harus belajar ilmu alat dulu supaya paling tidak maklumatnya, ilmunya dirapihkan dulu di sini. Jadi semakin tertata. Karena di Indonesia saya kira sekalipun belajar ilmu alat memang ya mungkin tetaplah tidak fokus gitu. Karena kita belajar ilmu yang lain yang banyak juga gitu. Yang apalagi kita belajar ilmu umum juga di sekolah ya kan, ada bahasa Inggris lah, ada matematika lah dan seterusnya. Jadi tidak kita sarankan. Jadi untuk mahasiswa baru ahlan wa sahlan untuk mendaftar di program ilmu alat RHM atau pemutkinan hafalan RHPT. Nah itu yang spesial memang. Pun kita juga buka untuk mahasiswa Indonesia di Mesir yang sudah menempuh pendidikan di Mesir, yang sudah di Mesir. Baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 atau bahkan yang naik tingkat 4 ahlan wa sahlan jika memang membutuhkan program itu. Silahkan mendaftar. Ya, bahkan kita buka juga untuk teman-teman yang ada di Ma'had Al-Azhar yang jenjangnya bukan perkuliahan. Tingkat SMP SMA lah ya kan. Kemudian juga yang program Dirosah Khoso misalnya, kita kenal dengan DK lah ya. Itu semuanya kita persilakan untuk mendaftar di program Rumah Hiwar. Itu yang Ma'had juga boleh satu yang Ma'had juga boleh. Di Mukim, ya, sama yang di pasca tahfidz. Berarti teman-teman terbuka untuk semua ya, jangan lupa daftar. Ya. Terus kemudian apa keistimewaan Rumah Hiwar? Baik, keistimewaan Rumah Hiwar itu sebenarnya tadi sudah kita sedikit spill ya. Kita ada program utama yaitu program yang bertujuan menguatkan ilmu alat, ilmu makosid dan program pemutkinan hafalan Al-Qur'an. Itu adalah
3 program utama Rumah Hiwar. Nah, kita punya 3 program sayap. Ya, jadi 3 program sayap ini adalah program yang akan menguatkan 3 program utama Rumah Hiwar itu. Apa saja 3 program sayap itu? Yang pertama adalah Hiwar Media. Iya. Nah, Hiwar Media ini adalah ya ini yang sekarang sedang menjadi tempat kita berbincang, tempat kita berbagi ya, dan seterusnya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk mengikuti program-program edukasi yang ada di YouTube Hiwar Media. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Betul. Ya, yang kedua ada program Bimbel, Hiwar Bimbel, bimbingan belajar diktat kuliah. Ini termasuk program yang spektakuler karena spektrumnya sangat luas. Jadi Rumah Hiwar setiap termin selalu mengadakan bimbingan belajar diktat kuliah dari tingkat 1 syariah ini dari tingkat 1 sampai tingkat 4, Usuluddin dari tingkat 1 sampai tingkat 3, dan Lughah dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Nah, mumpung sebentar lagi ini juga akan datang ujian termin, jangan lupa untuk mengikuti program bimbingan belajar diktat kuliah di Rumah Hiwar. Jangan lupa daftar juga. Lalu program yang ketiga, ini yang tadi kita bilang mau kita launchingkan tanggal 9 Februari 2025, yaitu Hiwar Takaful. Sekalian di momen ini kita ingin meminta doa dari para hadirin, dari para pemirsa untuk mendoakan program ini agar sukses. Ini adalah program sosial Rumah Hiwar, murni program sosial Rumah Hiwar. Jadi Hiwar Takaful ini programnya adalah mengumpulkan para donatur-donatur, para muhsinin, baik dari orang Mesir atau dari mahasiswa Indonesia di Mesir yang sudah memiliki penghasilan, atau dari para keluarga dari lingkaran teman-teman atau lingkaran orang tua kita di Indonesia yang siap untuk menjadi donatur, yang mana itu semuanya akan kita kumpulkan dan akan kita tasarrufkan kepada mahasiswa Indonesia di Mesir yang membutuhkan. Jadi ini ada program beasiswa lah. Jadi singkatnya Hiwar Takaful ini nanti akan ada program beasiswa untuk mahasiswa. Jadi insya Allah tahun depan Rumah Hiwar akan membuka beasiswa untuk mahasiswa. Mohon doanya, dan program ini akan dilaunchingkan pada tanggal 9 Februari nanti 2025. Itu ada 3 program utama dan 3 program sayap. Ya. Ada satu lagi yang spesial juga dari Rumah Hiwar, yaitu program soft skill. Ada soft skill-nya juga. Nah, ini dia bagaimana memanage waktu, bagaimana mengenali diri kita, bagaimana kita berbincang dengan diri kita, bagaimana kita berkomunikasi, seni berkomunikasi, mengontrol emosi, bagaimana agar kita positif thinking, bagaimana agar kita kritis dan lain sebagainya, itu dilatih di Rumah Hiwar semuanya. Masya Allah. Nah, barangkali ini hal yang langka, yang jarang kita temui, karena memang masalah hal-hal yang berhubungan dengan soft skill ini harus dilakukan oleh ahlinya. Dan kebetulan istri saya itu bidangnya di bidang komunikasi. Salah satunya juga nanti ada pembahasan tentang psikologi. Nah, mental health termasuknya juga di dalam. Nah, itu. Emang berarti penting banget sih soft skill saat banyak yang meremehkan, tapi sebenarnya urgensinya besar sekali buat mahasiswa. Betul. Nggak tinggal jauh dari orang. Betul. Oke, menurut antum apa sih yang harus dipersiapkan untuk masuk Rumah Hiwar nih? Oke, untuk teman-teman yang hendak mendaftar di Rumah Hiwar dan ingin bergabung, siapkan 2 hal. Yang pertama, himmah belajar. Harus kuat, karena teman-teman di Rumah Hiwar intinya adalah akan dibimbing untuk belajar, ya, akan dibimbing untuk menjadi thalib al-azhar, ya, dan akan dibimbing untuk bisa menerima semaksimal mungkin ilmu dari para masyayikh al-azhar. Jadi himmah belajar harus dipersiapkan. Yang kedua adalah adalah komitmen, ya, komitmen untuk mengikuti semua arahan, ya, dan harus percaya dengan program yang diadakan oleh Rumah Hiwar, karena man lam ya'taqid lam yantafi', yang nggak yakin dengan program yang diadakan Rumah Hiwar, dia nggak akan ngambil manfaat. Jadi harus komitmen, harus yakin, percaya dengan Rumah Hiwar. Insya Allah selesai mengambil program, teman-teman akan merasakan manfaat. Ya. Masya Allah, ternyata luar biasa sekali ya teman-teman manfaat dari Rumah Hiwar ini. Dan ternyata Rumah Hiwar itu kayak seperti obat ya saat di tengah penyakit-penyakit yang merajalela di tengah-tengah mahasiswa. Khususnya Rumah Hiwar. Insya Allah. Amin. Dari sayap-sayapnya, dari program utamanya itu Masya Allah banget. Dan
kayak Anda sendiri termasuk orang yang mengagumi Rumah Hiwar ini dan segala perkembangannya. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman jangan lupa ya daftarkan diri untuk ikut program-program istimewa Rumah Hiwar seperti Rumah Hiwar Mukim, Rumah Hiwar Non Mukim, dan Rumah Hiwar Pasca Tahfidz. Jangan lupa follow juga Instagram dan subscribe YouTube Rumah Hiwar, Hiwar Media, dan juga follow berbagai media Rumah Hiwar lainnya. Dan jangan lupa untuk daftarkan diri kalian di program-program utama Rumah Hiwar, dan jangan lupa untuk mengikuti program-program site Rumah Hiwar lainnya karena akan memberi manfaat yang luar biasa untuk kalian semua. Terima kasih Ustaz Ya, sama-sama. atas waktu yang luar biasa dan pemaparan yang luar biasa pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan Amin. selalu didekatkan dengan ilmu, pengetahuan, dan sosial. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Rizka Salsabila pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.